Salam, selamat pagi. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan masuk dalam renungan pagi. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Urapi hati dan pikiran kami ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus memberikan kami hikmat untuk mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat bacaan yang menjadi renungan kepada kita di dalam ibadah pagi hari ini, saya ambil dari Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 dan ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Dan ayat yang menjadi renungan adalah Ibrani 13 ayat yang ke-6. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dari bacaan ini saya mengambil tema Tuhan adalah penolongku. Bapak Ibu Saudara-saudara, penulis kitab Ibrani menyampaikan pesan dengan tegas untuk mengingatkan umat Allah agar belajar menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kita baca pada pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Bapak Ibu Saudara-saudara, di tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara, seringkali kita mengalami kekhawatiran atas situasi apa yang sedang terjadi. Dan ada begitu banyak sumber yang datang yang membuat kita rasa takut. Beberapa contoh rasa takut adalah akibat ketidaktahuan atau kita takut menghadapi masa depan. Kita takut terhadap penyakit yang sementara kita derita dan tidak sembuh. Kita juga takut akibat munculnya konflik yang bisa menimbulkan luka batin atau luka jiwa dan luka rohani. Kita juga mungkin bisa takut karena mengalami sementara krisis finansial, krisis ekonomi, kehilangan pekerjaan. Kita juga bisa khawatir terhadap karir pekerjaan yang sementara kita hadapi. Dan juga ada banyak ketakutan-ketakutan yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebenarnya kekhawatiran dan rasa takut itu hal yang wajar dan manusiawi. Dan selama kita menjadi manusia, pasti kita dihinggapi rasa kekhawatiran dan ketakutan. Yang tidak menjadi wajar itu adalah fobia atau rasa khawatir dan rasa takut yang berlebihan, yang membuat kita kehilangan pegangan. Ketakutan yang menguasai kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita dapat meletakkan kekhawatiran itu di bawah kaki salib Yesus. Paulus menguatkan orang-orang Ibrani yang sedang mengalami berbagai kesulitan pada waktu itu. Karena iman mereka kepada Kristus dilecehkan oleh orang lain. Mereka banyak mengalami banyak ketakutan dan kekhawatiran karena tantangan dan tekanan yang umat terima dari pihak-pihak yang tidak menyukai iman mereka. Mereka dianiaya, mereka diperlakukan secara tidak adil, mereka hidup dalam kesusahan dan berbagai macam penderitaan. Bahkan tidak sedikit dari antara umat pada waktu itu harus mengorbankan nyawanya. Mereka kehilangan nyawanya oleh karena iman, percaya mereka kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika menghadapi masa-masa paling kelam dalam kehidupan kita, maka kita harus memiliki keyakinan, jaminan kehadiran Allah yang penuh kasih, yang memberikan kita keyakinan bahwa kita tidak pernah sendiri. Tuhan memberikan kita anugerah untuk bertahan, memberikan kita kekuatan. Hikmat Tuhan memberikan kita keyakinan. Kita sadar bahwa Kristus hadir dan terus berkarya. Dan jaminan bahwa Kristus turut merasakan semua kelemahan-kelemahan kita. Di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-15. Itu yang disampaikan oleh Paulus. Bapak Ibu Saudara-saudara, penulis kitab Ibrani juga mengajak kita untuk dengan yakin berujar. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Pada ayat yang ke-6. Bapak Ibu, tetapi apapun yang terjadi, dari ayat ini kita yakini
ada satu hal yang pasti dan yang harus kita yakini, bahwa Kristus tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Dia selalu menyertai kita, dia selalu hadir menolong kita. Tuhan Yesus tidak akan berubah akan kasih-Nya. Tuhan Yesus tidak akan berubah akan pemeliharaannya kepada orang percaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, maka sesuai dengan firman Tuhan ini, marilah kita sama-sama mengalami berkat dari kehadiran-kehadiran Tuhan yang dengan penuh cinta dan penuh kasih. Sehingga dengan keyakinan yang penuh kita dapat berkata, seperti pada ayat yang ke-6, kita mengatakan, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu yang kembali meyakinkan kami, meneguhkan kami, belajar dari kehidupan umat pada zaman dulu, kitab Ibrani. Maka kami juga dapat berkata, Tuhan adalah penolong, kami tidak akan takut. Karena kekuatan Roh Kudus yang menyertai kami, mampu menghadapi ketakutan-ketakutan yang lain, apapun itu. Di dalam Tuhan kami memperoleh kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.